Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Hatika dari kelas 3A Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Di video kali ini saya akan mereview bab 7 yang bertemakan penerimaan penugasan dan pemahaman bukti audit. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perhatian yang diberikan oleh ibu dosen dan juga teman-teman semua untuk menonton video ini. Kita masuk ke tahapan kegiatan audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan penugasan audit. Jadi, penerimaan penugasan audit adalah mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Yang kedua, perencanaan audit. Tahapan ini terkait dengan penempatan strategi audit untuk pelaksanaan dan penutupan lingkup audit. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan penugasan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Melaksanakan pengujian audit atau pelaksanaan pekerjaan lapangan. Tujuan tahapan ini mendapatkan bukti audit tentang efektivitas SPI dan kewajaran laporan keuangan. Yang keempat, pelaporan temuan. Jadi, pelaporan temuan berupa laporan standar dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dapat juga menyimpang dari laporan standar. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klien yang sama sekali belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lainnya. Beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik antara lain menjadi dua perusahaan yang kantor akuntan publik yang berbeda, ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama. Penyebab ketidakpuasan klien terhadap kantor akuntan publik lama, yang pertama fee, yang kedua kebutuhan jasa, yang ketiga kredibilitas, dan yang terakhir tuntutan. Selanjutnya yang harus dipertimbangkan sebelum menerima penugasan, yang pertama tanggung jawabnya terhadap publik, yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua tanggung jawabnya terhadap klien, yaitu melakukan audit dengan kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Dan yang ketiga tanggung jawabnya terhadap rekan lain seprofesi, yaitu mengembangkan kehidupan profesi dan kemampuan melayani publik. Selanjutnya, langkah-langkah penerimaan penugasan. Langkah yang pertama yaitu evaluasi atas integritas manajemen. Berkaitan dengan jenis klien, maka sumber informasi dibedakan untuk setiap jenis klien seperti berikut: klien baru yang pernah diaudit, klien baru yang belum pernah diaudit, dan juga klien lama. Langkah yang kedua, mengidentifikasi keadaan-keadaan khusus dan risiko tidak biasa. Mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan, memperkirakan adanya persoalan hukum dan stabilitas keuangan klien, dan mengevaluasi auditabilitas perusahaan klien. Langkah yang ketiga, menetapkan kompetensi untuk melaksanakan audit. Penetapan tim audit umumnya terdiri dari partner bertanggung jawab seluruh penugasan, manajer bertanggung jawab untuk koordinasi dan supervisi, senior bertanggung jawab terhadap program audit dan supervisi staf asisten yang mengerjakan prosedur audit yang diperlukan. Angka yang selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Jadi pekerjaan spesialis yang pertama penilaian, misalnya karya seni, obat-obatan khusus. Yang kedua penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, misalnya beberapa perhitungan aktuarial. Yang keempat penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan,
Misalnya, pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Selanjutnya, menilai independensi. Standar umum yang kedua, standar auditing. Mengevaluasi adakah hal-hal yang dapat mengganggu independensi auditor terhadap klien. Dalam pernyataan etika profesi nomor 1, integritas, objektivitas, dan independensi hal-hal yang berkaitan dengan independensi auditor diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan keuangan dengan klien. Yang kedua, kedudukan dalam perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari klien, dan yang terakhir pemberian barang atau jasa kepada klien. Selanjutnya, menentukan kemampuan untuk melakukan audit dengan cermat dan seksama. Yang pertama, saat penunjukan. Umumnya, waktu 6-9 bulan merupakan jangka waktu yang memadai bagi auditor untuk merencanakan pekerjaan audit. Yang kedua, penjadwalan audit. Penjadwalan audit dibagi menjadi dua. Pekerjaan intern, yaitu pekerjaan lapangan yang dilaksanakan 3-4 bulan sebelum tanggal neraca. Yang kedua, pekerjaan akhir tahun, pekerjaan lapangan yang dilaksanakan beberapa minggu sebelum neraca sampai 3 bulan setelah tanggal neraca. Yang ketiga, personil klien. Pemanfaatan personal klien akan berdampak besar terhadap penentuan jumlah staf dan jadwal audit serta biaya audit. Pemanfaatan personal klien berdampak terhadap prosedur untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Selanjutnya, pembuatan surat penugasan. Penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan hingkup audit, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, dan kesepakatan mengenai reproduksi laporan keuangan audit. Kesepakatan mengenai bentuk laporan yang akan diterbitkan auditor untuk menyampaikan hasil penugasan. Fakta bahwa audit memiliki keterbatasan bawaan bahwa kekeliruan dan ketidakberesan material yang tidak terdeteksi. Kesanggupan auditor untuk menyampaikan informasi tentang kelemahan signifikan dalam SPI yang ditemukan oleh auditor dalam auditnya. Akses ke berbagai catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diharuskan dalam kaitannya dengan audit. Pembatasan dan tanggung jawab auditor dan komunikasi melalui email. Selanjutnya, isi dari surat penugasan yang terdiri dari nama perusahaan dan laporan keuangan yang akan diperiksa, tujuan audit, audit berdasarkan standar audit, sifat lingkup dan tanggung jawab audit, audit memiliki keterbatasan, tanggung jawab manajemen, manajemen memberikan representasi tertulis kepada auditor, dasar perhitungan hari auditor, ketegasan kesepakatan dengan klien. Berikut ini adalah contoh dari surat penugasan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.